Oke, ini umumnya semua ibadah yang dalam agama kita itu kan tidak terlepas dari kategori muslim, mukallaf, kemudian terlepas dari uzur gitu. Oke. Kategori muslim pertama jelas bahwa puasa ini hanya sah dilakukan oleh orang-orang yang beragama Islam. Sah di sini aturannya adalah sah dalam kacamata syariatnya. Kalau masalah boleh atau tidak boleh dalam kacamata sosial, tentu ini kita tidak bisa membatasi. Contoh, tidak hanya puasa, saya kira sholat, kemudian ibadah-ibadah yang dikerjakan kaum muslimin, kemudian ada non-muslim mengerjakannya, tentu kita nggak bisa melarang itu. Dan saya mendengar di lingkungan kita ada non-muslim tapi ikut-ikutan puasa. Kalau disebut puasa secara kacamata syariat, ya tentu itu bukan puasa yang kita maksud. Karena puasa yang kita maksud mensyaratkan dia harus muslim. Tapi bahwa dia dalam tanda kutip berpuasa, ikut-ikutan menahan tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan dengan lawan jenis ketika siang hari sampai tenggelamnya matahari, ya tentu itu adalah fenomena sosial yang ada dan kita nggak bisa melarang itu gitu. Nah gitu, ini sekaligus edukasi bagi teman-teman sekalian bahwa ada teman-teman kita non-muslim yang mereka itu jajal. Mereka mencari inspirasi atau bahkan menggali hikmah, atau juga mungkin mereka dalam pencarian jati diri, pencarian ketuhanan. Kok di dalam Islam ada haji, ada puasa, ada zakat, rasanya piye toh? Nak ngempet maem dari sejak terbitnya Fajrun Shadiq sampai tenggelamnya matahari itu bagaimana rasanya? Ada orang-orang seperti itu, dan itu nyata di lingkungan kita ada orang-orang seperti itu. Itu tentu nggak bisa kita larang. Tapi bahwa secara syarat wajib berpuasa yang pertama adalah muslim, itu bagian dari ketentuan fikih syariat kita. Yang pertama adalah dia harus muslim, Mas Dwi. Yang kedua, dia harus mukallaf alias akil baligh gitu ya. Kalau akil lebih kepada seseorang itu bisa menimbang antara baik dan buruk. Seseorang itu bisa membedakan antara baik dan buruk. Kalau baligh lebih kepada perubahan biologis. Dia mencapai usia tertentu seperti itu. Intinya dia sudah harus mukallaf. Walaupun memang kalau dikatakan akil, tentu batasnya bagaimana Ustaz kalau akil itu? Kalau akil mungkin dikatakan tadi bisa membedakan baik dan buruk, ini kan subjektif. Kemudian dia berlevel-level, fluktuatif. Nah tentu ini sesuatu capaian yang tidak definitif gitu ya. Dalam hal tertentu mungkin Mas Dwi lebih berakil daripada saya. Mas Dwi fakultasnya apa dulu Mas Dwi? Teknik Ustaz. Wah, teknik mobil motor kayak gitu. Komputer. Kalau menghadapi masalah laptopnya ambiar atau mungkin komputernya ngehang, itu dalam hal ini antum lebih berakal, antum lebih bisa membedakan daripada saya. Artinya ada memang sisi subjektivitas dalam hal akil tersebut. Nah tentu dalam hal ini yang kita minta, yang kita maksud adalah akil secara umum. Dia bisa membedakan, dia bisa mengetahui bahwa membunuh itu adalah perbuatan yang buruk, mencuri itu adalah perbuatan yang buruk, menyiksa hewan itu adalah perbuatan yang buruk. Itu sesuatu yang dasar pada diri seseorang untuk bisa dikatakan akil. Kalau baligh, dari kata-kata balagha ya belughu, dia artinya mencapai pada titik tertentu, maksudnya adalah dia sudah, kalau dalam hal fikih, dia sudah mengalami proses perubahan biologis. Di antaranya itu ada yang standarnya itu adalah kalau bagi laki-laki sudah mimpi basah atau ihtilam, bagi perempuan biasanya dia sudah haid. Ada juga yang menggunakan semacam ukuran umur. Kalau dalam mazhab Syafi'i kira-kira ya 15 tahun lah, itu sudah masuk dalam kategori baligh. Karena memang ada kalanya orang mimpi basahnya atau haidnya itu kan berbeda-beda umurnya. Kalau balik atau apakah pasti akil Ustaz? Apakah balik akil, apakah akil balik, itu saya kira tidak serta-merta Mas. Jadi bisa jadi orang itu akil tapi belum balik dengan definisi mimpi basah. Karena kan kita juga sering mendengar bahwa ada loh ulama-ulama yang kecil. Imam Syafi'i ketika menjadi imam dikatakan masih kecil, dia belum mukallaf, tapi dia sudah menjadi imam yang agung, imam yang alim dan sebagainya. Bisa jadi posisi itu belum balik tapi beliau sudah akil. Atau mungkin kita sering mendengar di media sosial kita ada anak-anak kecil yang sudah bijak. Bijak itu kan bagian dari akil.
tapi bisa jadi secara umur, secara biologis dia belum menuju masa balik itu. Maka ketika itu ya dia belum mukallaf sebenarnya. Tapi kemudian ya sah-sah saja untuk baca Quran, untuk menjadi imam atau bahkan untuk haji dan lain sebagainya. Untuk pendidikan puasa, dalam bab-bab fikih puasa pun juga demikian. Ada istilahnya tadribus sibyan bisyam, alias melatih anak-anak untuk berpuasa. Mereka belum mukallaf, belum balik, tapi ya diperkenankan untuk melatih diri mereka berpuasa. Untuk mukallaf sendiri berarti harus akil dan balik ya Ustaz. Berarti Iya, sudah terpenuhi betul. dua itu ya Ustaz. Terpenuhi dua itu.